Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Sobat Siwindu. Sore ini kita berkesempatan berkunjung ke salah satu objek wisata di Kuningan, tepatnya di Sangkan Park and Resto ya. Iya. Ya, hari ini kita akan berbincang dengan owner Sangkan Park, Mas Hanyan. Mas Hanyan ya. Iya. Mas Hanyan ini kebetulan hari ini sedang hangat-hangatnya dalam pembicaraan banyak orang. Seperti kita ketahui kemarin bahwa Mas Hanyan ini tiba-tiba mencabut berkas dari pencalegan ya, Mas Hanyan ya, pencalegan Partai Gerindra. Dan ini membuat banyak pertanyaan, banyak pihak, dan sampai hari ini menjadi perbincangan hangat nih, makanya perbincangan hangat di Kuningan, terutama di kalangan politisi. Dan ini memang suasana saat ini menjelang sudah dalam tahapan tahun politik, banyak pembicaraan politik yang menarik untuk dibahas. Dan kami kesini, Mas Hanyan, sebelahnya ada tim pemenangan dari Mas Hanyan, ada Kang Arifin ya. Mohon maaf nih diganggu waktunya sebentar. Kita ingin tahu sebenarnya ada apa sampai Mas Hanyan ini mencabut berkas pencalegan, padahal Mas Hanyan sudah didaftarkan ke KPU ya oleh Partai Gerindra. Dan kemarin sudah melaksanakan konferensi pers, mengundang teman-teman media mungkin ya. Dan sudah banyak pemberitaan bahwa Mas Hanyan tidak hanya mundur dari pencalegan, ternyata mundur juga dari Partai Gerindra. Nah, saya ingin tahu nih, Mas Han, apa sih yang sebenarnya memotivasi Mas Han keluar atau mencabut berkas pencalegan dari Partai Gerindra? Sedikit aja, Mas. Ya sebenarnya kalau ya motivasi kan karena kita sudah sebenarnya mendaftarkan diri ya sebagai kader Gerindra dari tahun 2014. Waktu itu saya di DKI Jakarta, lalu kembali ke Kuningan. Itu 2017. Lalu saya memberanikan diri karena desakan teman-teman dari arus bawah juga, karena teman-teman saya banyak di Kuningan, terutama di Dapil 2, sehingga saya mendaftarkan melalui Partai Gerindra itu di Dapil 2. Dapil 2, iya. Tetapi mungkin ketua DPC memiliki pertimbangan-pertimbangan lain, lalu mendaftarkan diri saya itu di Dapil 1. Ya. Jadi itu yang melandasi saya untuk mengambil sikap bersama tim untuk kita mundur dari calon bacalek. Nah, Mas Han tahu bahwa Mas Han ternyata didaftarkan dari Dapil 1. Itu sejak kapan nih, Mas Han? Apakah sejak sebelum pendaftaran partai ke KPU, pendaftaran bakal caleg oleh partai ke KPU, atau baru-baru ini? Saya baru dapat kabar baru-baru ini ya, semenjak ya karena kita banyak transparansi dari teman-teman media juga, bahkan saya juga tahu itu dari teman-teman media juga yang memberitahu ke saya dan ke tim gitu, karena kita sampai komunikasi terakhir pemasukan data silon di KPU itu masih saya di Dapil 2, tetapi ternyata pada saat kemarin ada transparan dari teman-teman media memberitahu bahwa saya didaftarkan di Dapil 1, dan berikut juga ada pernyataan dari ketua DPC juga melempar saya ke Dapil 1, maka dari itu kita mengambil sikap ya. Jadi menurut Mas Han, sikap ini beresiko nggak sih ini? Maksudnya dalam hal politik gitu ya? Ya, resiko setiap keputusan pasti ada resikonya ya, baik mau positif maupun negatifnya. Kami tim sudah mempertimbangkan itu dengan matang sih, sehingga apapun resikonya kita siap lah ke depan. Nah, sekarang kan kita sudah tahu nih, Mas Han sudah resmi mencabut berkas, dan itu pun melalui surat resmi ya, yang disampaikan oleh tim ya, Pak Arifin ya, betul. sudah disampaikan ke DPC.
Nah, tanggapan DPC sendiri ketika sudah menyampaikan surat ini seperti apa nih? Dari kita masih belum mendapat konfirmasi resmi, Oh, iya, iya. hanya melalui WA, walaupun surat sudah diterima oleh staf LO dari Partai Gerindra, Ya. tapi untuk pernyataan resmi dari Ketua DPC sendiri belum, karena mungkin Ketua DPC juga sedang berbelasungkawa Oh, juga karena ibunda Ketua DPC kita baru saja meninggal. Jadi kami menghargai lah apabila Ketua DPC mungkin belum ada Belum pernyataan sempat gitu resmi ya. Oke. Saya pengen tahu nih dari tim sendiri seperti apa nih perjalanannya nih, Kang Arifin. Ini kan mungkin sudah didiskusikan pertimbangan ini, masukan-masukan dari terutama dari tim, sehingga Mas Han mengambil sikap tegas mungkin ini ya, sikap tegas secara pribadi dari Mas Han keluar dari Partai Gerindra sekaligus mencabut berkas pencalegan gitu. Gimana nih Pak Arifin? Untuk mengambil sikap ini kan tentunya berproses lama, Pak. Iya, iya. Tidak serta-merta ngambil keputusan di hari itu. Tetap ada pembahasan di antara tim dan arus bawah. Pertimbangan-pertimbangan itu ya, Itu. Nah, ini hanya dinamika politik saja dinamika politik. yang biasa terjadi gitu. Tidak aneh sebenarnya. Saya lihat tim ini kayaknya sangat solid sekali nih. Saya lihat di tim Mas Han gitu ya. Alhamdulillah kalau tim dari bawah sampai atas sangat solid, sangat kompak. Tetap satu komando ada di Komando paha. ya. Oke, kita kembali ke Mas Han. Setelah menyatakan diri mundur dari pencalegan sekaligus mundur dari kader Partai Gerindra, ke depan langkahnya mau seperti apa nih, Mas Han? Saya dengar-dengar banyak juga nih partai yang merapat gitu ke Mas Han. Gimana nih Mas Han? Ya, ke depan sih kita masih menjajaki lah ya, masih safari politik juga, karena hampir semua petinggi-petinggi partai juga merupakan teman dekat ya, teman dekat saya juga. Jadi kami masih berhubungan baik lah, masih berkomunikasi baik dan membuka peluang juga ke teman-teman yang lain gitu. Intinya kita masih komunikasi ke Semua berbagai partai. Ya. Untuk langkah yang kami ambil sekarang mungkin kami masih menjajaki dan masih mengkaji ke depan kita harus bagaimana. Gitu sih. Yang pasti ada batas waktu sebelum DCT. DCT. Itu harus ambil keputusan ya Ya, maksudnya. betul. Karena kalau sudah DCT nggak mungkin kan. Iya. KPU sudah menutup waktu itu ya Iya, pendaftarannya. betul. Nah, dengar-dengar juga katanya Mas Han malah mau tidak di kabupaten gitu, malah mau ke provinsi. Itu seperti apa nih informasinya nih? Wah, enggak. Ya kita lihat lah, dari tim masih mengkaji bagaimana baiknya, karena saya pun bisa berani turun itu karena kita sudah memiliki tim yang kuat dan solid ya. Jadi memang desakan arus bawah itu sangat kuat. Jadi kita nanti lihat pertimbangan ya. tim ya. Nah, kemarin juga kan saya baca berita terbaru bahkan sampai dari PDI ketuanya Pak Bupati merapat, kemudian dari P3, saya dengar lagi dari partai lain. Ya. Ini menarik juga kan. Sepertinya di partai lain nggak ada nih seperti ini. Berarti kan Mas Han ini kalau diibaratkan menjadi gadis cantik nih sekarang diperebutkan gitu. Tanggapannya gimana? Ya tanggapannya ya gimana ya, terima kasih lah buat teman-teman yang memang masih ya kita masih hubungan baik lah sama beliau-beliau yang senior saya juga. Ya tanggapannya gimana? Ya itu hasil kerja keras kita lah selama ini, bukan hanya dekat-dekat tahun politik aja ya, tapi memang kami di Hanyen Tenggono Center, yayasan kami ini memang sudah bergerak jauh-jauh tahun sebelum tahun politik. Jadi mungkin udah lama ya? Sudah lama. Jadi hampir di setiap, bukan hanya di Dapil 2 saja sebenarnya, kami itu membantu di seluruh Kabupaten Kuningan. Dan memang kami tidak tidak mempublikasi apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Nah mungkin dari situ ya mungkin pertimbangan dari ketua-ketua partai yang melihat kerja nyata kita, mungkin itu yang bisa, mungkin ya salah satu faktor
mereka melihat kinerja kita yang cukup baik gitu. Oke, mantap nih Mas Han. Saya mau ke Kang Arifin lagi. Di mata tim sendiri, di mata relawan, sosok Mas Han ini seperti apa sih, Kang Arifin nih? Sosok pengusaha muda, cerdas, ya, berjiwa sosial tinggi. Berjiwa sosial tinggi. Ya, HTC ini kan membawahi kesosialan khususnya di kesehatan. Ambulan gratis, Ambulan gratis ya ada ya. 0%. Maksudnya 0% Tidak dipungut biaya apapun. bagi warga yang Membutuhkan ya. untuk ke rumah sakit baik di dalam kabupaten sendiri maupun ke luar kota. Oh gitu ya. Oh menarik ini. Ini sudah disosialisasikan nih. Sudah lama, Pak. Sudah lama Cuman tidak terekspos saja Tidak terekspos ya. kegiatan HTC ini. Jadi sebenarnya Mas Han ini sangat potensial ya. Sangat potensial. Khususnya di Kabupaten Kuningan sendiri ya. Kita mendukung penuh lah harapan baru. Kuningan mau dibawa kemana? Oke, mantap. Balik lagi nih ke Mas Han. Kalau umpamanya Mas Han ada yang menarik dari salah satu partai, Mas Han tetap ingin dari dapil 2 gitu ya. Kalau untuk kabupaten, atau seperti apa? Nanti kita lihat kaji lagi dengan Oh, gitu. tim. Kalau untuk penempatan dapil dan di tingkat mana, kita akan ada tim yang mungkin nanti akan ada lanjutan lah, Oh, gitu. episode lanjutannya. Mantap. Kita lihat dari teman-teman yang di lapangan sih tentunya. Oke. Semua kan harus dipertimbangkan. Harus Pak. dipertimbangkan, harus Untung matang rugi, ya. Apalagi sudah ada pelajaran penting dari kemarin ya, sampai keluar dari Partai Gerindra gitu ya. Nah, terakhir nih, boleh ngopi dulu ya? Oh, boleh. Ngopi. Kok saya doang ya? Ini ngopi kita. Nah, ini terakhir nih Mas Han. Saya ingin tahu visi misi Mas Han nih untuk Kuningan sendiri. Apa sih yang ingin dibangun oleh Mas Han sehingga Mas Han sangat bersemangat untuk berbuat untuk masyarakat melalui jalur politik gitu. Seperti apa nih Mas Han? Intinya sih motivasi saya hanya satu, saya ingin memanusiakan manusia dalam tatanan nasional. Iya. Jadi dalam artian kita kalau kunjungannya ke warga, masih banyak warga yang sangat membutuhkan baik dari infrastruktur jalan-jalan desa maupun mereka yang membutuhkan di bidang kesehatan. Iya. Jadi mereka itu memang di Kuningan yang kita lihat bukan hanya yang bagus-bagus saja, tetapi memang banyak dari mereka yang saya lihat langsung sangat membutuhkan kehadiran kita seperti ambulan gratis. Lalu bukan hanya ambulannya saja, bahkan kita sediakan tenaga medisnya juga. Tenaga medis. Jadi kita memang bekerja sama dengan elemen yang sudah ada sebenarnya di tingkat desa. Itu kita ada PSM, kita berkolaborasi dengan PSM tersebut. Iya. Dan ini memang sudah terjalin lama. Jadi bukan hanya baru-baru saja, kita ingin membangun sisi kemanusiaan, jadi memanusiakan manusia gitu. Ya, jadi kita jangan melihat yang bagus-bagusnya saja, kita harus melihat berbagai sisi lah. Jadi bukan hanya itu, kita juga kebetulan saya juga ketua HKTI Kabupaten Kuningan, jadi saya juga sangat terus membangun dialog dengan para petani-petani kita. Jadi saat ini memang petani kita banyak problematika yang ada di lapangan, yaitu yang memotivasi saya lah, ingin untuk memperjuangkan mereka agar mereka mendapat hak-hak yang mereka pantas untuk dapatkan, gitu aja sih. Luar biasa nih, Sobat Siwindu. Ternyata Kuningan memiliki sumber daya baru untuk berkiprah di bidang politik, tapi pada dasarnya berbuat untuk masyarakat gitu ya. Terlepas nanti Mas Han mau melangkah dari partai mana, tunggu waktu aja mungkin ya. Oke, menarik nih. Sebenarnya pengen ngobrol panjang nih, cuman durasi ya. Siap. Ya, terima kasih banyak nih Mas Han. Sementara
penjelasannya sudah jelas dari Mas Han bahwa beliau tidak semata-mata keluar dari Partai Gerindra tanpa ada sebab. Salah satu sebabnya karena beliau ingin di Dapil 2, ternyata tiba-tiba ada di Dapil 1 gitu ya. Ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan Mas Han, ada apa gitu. Tapi pada intinya dengan siapapun Mas Han siap gitu ya, dan hubungan baik tetap dijaga termasuk dengan Partai Gerindra ya. Tetap kita terus menjaga komunikasi dengan ketua Partai Gerindra tentu. Apalagi Mas Han kan di pusat, di DPP atau di DPD. DPD ya? Iya, DPD. Jawa Barat ya. Sekarang jabatan terakhir saya di saya partai sebagai wakil ketua Tidar Jawa Barat. Oh iya, luar biasa. Oke, Sobat Siwindu, itu penjelasan singkat dari Mas Han, Hanyan Renggono nama lengkapnya. Beliau merupakan owner dari Sangkan Pub dan punya niatan positif untuk ikut membangun Kuningan melalui jalur politik. Saat ini beliau sudah keluar dari Partai Gerindra dan mencabut berkas pencalonan DPRD Kabupaten Kuningan dari Partai Gerindra. Tinggal menunggu waktu. Kita tunggu apakah beliau nanti majunya dari partai apa. Nanti ada episode berikutnya. Siap. Terima kasih nih Mas Han, Kang Arifin atas waktunya. Dan Sobat Siwindu, itulah sekali lagi perbincangan singkat saya di Siwindu Podcast, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran penting di dunia politik khususnya bagi warga Kuningan. Sekali lagi mohon dukungan untuk podcast Siwindu Podcast. Terima kasih, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.